masih semangat buat ibadah hari ini, yang masih semangat, boleh banget kasih emot api di live chat. Bersyukur banget hari ini masih bisa ibadah online bareng-bareng kayak gini. Gimana nih kabar kalian semua? Kalau kabar Anaya, apa kabar nih? Puji Tuhan, aku baik dong pastinya. By the way, hari ini kita ada di ibadah terakhir di bulan ini loh. Masih dengan tema faith. Pastinya selama 3 minggu ini kita udah belajar banyak banget ya tentang faith ini. Tapi pesan hari ini gak kalah dahsyat kok teman-teman. Jadi sebelum ibadah hari ini, kita mau ngingetin 3 hal yang harus kalian persiapin sebelum ibadah dimulai. Apa aja tuh Vanessa? Yang pertama, jangan lupa siapkan hati dan pikiran dan tempat terbaik untuk ibadah hari ini ya. Kedua, ayo jaga fokus kalian. Jangan lakuin aktivitas lain selama ibadah berlangsung. Terakhir dan gak kalah penting, ayo be excited dan be aktif di live chat ya. Mantap. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, selamat beribadah GOC Family. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik atas setiap kami. Makasih buat penyertaan-Mu Tuhan atas hari ini. Makasih buat hari yang cerah. Makasih untuk segalanya. Oh, oh, oh. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Jesus, sungguh baik Tuhan. Hey, hey. Haleluya, hanya Kau yang layak disembah, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
sepertimu. Hanya kau satu-satunya di hati kami Tuhan. Oh Jesus, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Rangku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Makasih Tuhan Yesus, makasih buat hari ini, hari yang indah ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Makasih kalau Tuhan tetap masih jaga kami Tuhan sampai sekarang ini Tuhan. Tuhan, meskipun hari-hari ini semakin sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kalau Tuhan selalu baik dan Tuhan selalu punya rencana yang paling baik untuk kami Tuhan. Tuhan, kami saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih ada banyak teman-teman kami Tuhan, ataupun saudara-saudara kami, ataupun orang-orang yang kami kenal Tuhan dan kami kasihi Tuhan, meskipun banyak yang jauh juga Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan. Tuhan, sembuhkan Tuhan mereka yang sakit Tuhan. Tuhan, sembuhkan Tuhan mereka yang sedang mengalami penyakit-penyakit Tuhan, baik itu COVID ataupun yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat mereka Tuhan yang ditinggalkan Tuhan, buat mereka Tuhan yang telah pulang Tuhan kepadamu Tuhan, buat keluarga-keluarganya Tuhan. Tuhan yang kuatkan Tuhan hati dan iman mereka Tuhan. Tuhan yang berikan kaki yang kuat Tuhan, berikan tangan yang kuat Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Tuhan yang berkati juga mereka, keluarga mereka Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang tutup jaga dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat tenaga kesehatan, tenaga medis Tuhan. Tuhan yang sertai keluarga mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka iman pengharapan Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk melayani setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang jaga, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, buat keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu jaga Tuhan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan selalu pegang hidup kami Tuhan. Tuhan yang selalu jaga hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami Tuhan, setiap kami yang masih sekolah Tuhan, ataupun sudah kuliah, ataupun sudah bekerja Tuhan. Tuhan yang jaga setiap kami, Tuhan yang kuatkan selalu hati kami, Tuhan yang kuatkan selalu juga iman jasmani kami Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang jaga terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tolong berkati setiap kami Tuhan dengan telinga yang dengar-dengaran Tuhan dan hati seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom GOC, apa kabar semuanya? Udah 2 mingguan di rumah PPKM, gimana rasanya? Bosan gak? Tulis di kolom chat
gue bosan banget gitu, aduh pengen banget keluar gitu. Kalau gue personally gue pengen banget ke salon, gue pengen banget ke barbershop untuk potong rambut. Like rambut gue udah lebat, udah gondrong, pengen banget rasanya potong rambut. But PPKM nggak boleh keluar rumah, kita patuhi, kita stay di rumah aja sampai semuanya keadaan yang udah lebih baik, PPKM juga udah dibuka, baru kita keluar rumah ya guys. Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang iman lagi, masih di topik iman. Kita di minggu pertama, Franklin juga udah ngebahas tentang menunggu dengan iman. Di minggu lalu, Kak Oki juga udah bahas tentang iman yang berkemenangan. Hari ini gue pengen lebih back to basic. Apa sih iman itu? Gitu. Apalagi di keadaan yang seperti ini ya guys ya, angka COVID tinggi banget gitu ya. Gua kira jujur di bulan April, di bulan Mei gua lihat angka COVID tuh udah mulai menurun, juga vaksin udah dimulai. Gua kira tuh COVID bakal selesai dengan cepat gitu. Tapi nggak nyangka di bulan Juni akhir tiba-tiba angka COVID itu naik drastis sampai sekarang akhirnya kita harus PPKM gitu. Dan nggak tahu keadaan seperti ini bakal berlanjut sampai kapan. Nggak tahu sampai kapan pandemi ini bisa selesai dan kita bisa beraktivitas normal kembali gitu. Kita jujur nggak ada satupun orang yang bisa jawab itu. Dan keadaan ini gue yakin nggak enak buat kita semua gitu. Ada yang harus stay di rumah terus. Gue pengen rasanya gue tuh orangnya nggak bisa di rumah gitu, gue pengennya jalan-jalan terus. Atau gue tuh nggak betah kalau nggak ketemu teman gitu, tapi harus stay di rumah terus. Atau ada yang mungkin kena COVID gitu ya, di antara kita mungkin udah beberapa yang kena COVID. Bahkan sorry to say ada beberapa yang harus mengalami berita duka gitu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat buat kita semua. Tapi gue mau ngomong, jangan sampai iman kita goyah. Gue mau bilang untuk teman-teman GOC, ayo kita tetap berpegang teguh kepada iman kita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Tuhan yang baik. So, hari ini gue pengen bahas sedikit apa sih iman itu. Iman itu simpelnya sebenarnya cuma dikatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan kita terhadap Tuhan kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup. Tapi di Alkitab digambarkan lebih detail lagi bahwa iman itu adalah pondasi dari sebuah bangunan. Jadi kalau rumah itu ada sebuah part yang kita nggak bisa lihat, yang ada di bawah rumah, itu namanya pondasi. Tapi ketahuilah bahwa pondasi itu adalah bagian yang paling penting dari sebuah rumah. Kalau misalnya pondasinya jelek, ketika ada gempa atau kalau misalnya tanahnya bergerak gitu, maka rumah yang ada di atasnya, bangunan yang ada di atas tanah itu, dia akan bergerak dan mungkin akan retak gitu ya. Tapi beda lain halnya ketika pondasinya bagus, strukturnya bagus. Maka ketika ada gempa bumi, ketika ada bencana alam, maka rumah itu akan tetap di situ, akan kuat di situ. Bahkan kalau misalnya nggak ada pondasi, bayangin kalau nggak ada pondasi, begitu ada air bah, begitu ada banjir, apa yang terjadi? Rumahnya akan ikut ngapung sama banjirnya. Jadi pondasi itu penting. Demikianlah iman itu penting, menjadi pondasi, menjadi dasar bagi kehidupan kekristenan kita. Tapi imannya bukan iman yang sembarangan. Jangan cuma punya iman, yes gue percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, that's it. No. Tapi kita sebagai anak-anak GOC
Gue harap kita semua bisa punya iman yang kuat, iman yang tahan gempa, iman yang tahan badai, iman yang kalau kena masalah pun kita gak akan goyah. Oleh sebab itu, hari ini gue pengen bagiin 3 poin yang gue rasa kalian semua juga udah tahu, tapi gue pengen remind lagi bahwa kalau mau punya iman yang kuat, seperti halnya kita punya tubuh yang kuat, kita harus makan dan minum. Betul ya? Maka untuk punya iman yang kuat, ada hal-hal yang harus kita ingat untuk makan dan minum. Yang pertama adalah tahu. Tapi bukan tahu goreng, bukan tahu bulat, bukan tahu isi, bukan tahu bacem, dan bukan tahu isi. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu apa isi firman Tuhan. Kenapa kita harus tahu? Gue pengen ngomong sedikit keluar dari topik. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor manusia bisa takut itu adalah karena kita tidak tahu. Itu disebut orang ilmu psikologi itu disebut sebagai xenofobia. Oke, xenofobia simpelnya itu artinya adalah the fear of the unknown. Kita takut akan sesuatu yang kita nggak ketahui. Contoh, kita mungkin ada dari kita yang takut akan masa depan kita, karena kita nggak tahu di depan sana ada apa yang menanti. Kalau malam-malam mungkin kita takut sendirian, kita takut akan gelap, gitu ya. Kita bukan takut gelapnya, tapi kita takut akan apa yang ada di dalam kegelapan itu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat, maka kita takut. Itu yang disebut xenofobia. Dikatakan xenofobia itu adalah salah satu the most faktor yang terjadi yang bisa menyebabkan ketakutan dalam kehidupan manusia. Oke, baik lagi ya. So, karena ketidaktahuan itu bisa menjadi ketakutan, alangkah baiknya bahwa kita sebagai anak-anak GOC, kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus tahu apa isi firman Tuhan. Maka gue percaya kita tidak akan takut lagi. Ketika kamu takut, ketika kamu sakit, kamu gak perlu takut. Karena kamu tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kita gak perlu takut lagi sendirian. Karena di Ibrani tertulis bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita gak akan perlu takut lagi kekurangan. Karena di Kejadian tertulis jelas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Kita nggak perlu takut lagi akan masa depan kita. Kenapa? Karena di Yeremia 29 tertulis bahwa Tuhan akan menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir akan terjadinya masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu karena untuk kebaikan kita. Siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia. So, hari ini gue pengen ngomong bahwa kalian gak perlu takut kalau kalian tahu siapa Tuhan kita. Oleh sebab itu pentingnya kita harus baca Alkitab kita. Kita harus tahu firman Tuhan. Karena di Efesus juga tertulis bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang salah satunya adalah perisai iman. Dan satu lagi itu disebut sebagai pedang roh. Apa itu pedang roh? Pedang roh itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ketika ada masalah yang datang menghampiri kita, kita punya sebuah pedang yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ketika ada masalah sakit datang,
sama kita, kita bisa bilang sama sakit, gue gak takut sama lo. Kenapa? Karena gue punya Tuhan yang menyembuhkan gue, Jehovah Rafa. Ketika kita dikhawatirkan oleh masa depan yang gitu menyeramkan, kita akan ngomong sama pikiran kita, gue gak takut sama masa depan. Kenapa? Karena gue punya Tuhan yang menyediakan hari depan penuh harapan buat gue. Itu poin pertama, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu. Yang kedua, kalau kita makan tahu nggak lengkap kalau nggak ada kecap. Tapi bukan sembarang kecap. Kita sebagai orang Kristen, kita harus punya kecap yang spesial, yaitu di Mazmur ditulis bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gue suka banget di translation di The Message, tertulisnya begini, open your eyes and see, open your mouth and taste. Apa? Untuk ngerasain apa? Untuk melihat apa? Dikatakan gini, how good God is. Jadi Mazmur ditulis sama Daud. Daud bilang gini, ayo kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya Kristus, kita percaya Allah, jangan lupa loh untuk buka matamu dan lihat. Jangan lupa untuk buka mulutmu dan rasakan apa? Rasakan bahwa Tuhan itu sangat baik sama kita. That's the point. Kita melalui hari-hari yang sulit, tapi percayalah, gue yakin semua kita pernah ngerasain kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk melalui hari-hari yang sulit ini, jangan lupa untuk ngerenungin kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa teguh berdiri melewati hari-hari ini, yaitu kebaikan Tuhan yang pernah kita rasain. Dan gue percaya Tuhan selalu baik sama kita. Cuma mungkin kita lupa. Kita fokus ke masalah di depan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya baik banget sama kita dan selalu baik. Kecap. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau udah habis makan tahu pakai kecap ya, jangan lupa untuk minum. Betul ya? Tapi minumnya jangan minum sembarangan. Oke? Walaupun katanya kalau apapun makanannya minumnya itu, tapi kita sebagai orang Kristen, minum kita spesial. Kita sama-sama lihat di Yohanes keempat. Di Yohanes 4, gue akan baca semuanya karena agak panjang. Nanti kalian baca sendiri. Yohanes 4 itu adalah cerita di mana Yesus datang ke sebuah kota. Dia ketemu sama seorang wanita Samaria. Dia mau minum. Jadi dia minta ke wanita Samaria itu untuk minta air, gitu ya. Disingkat cerita, wanita itu belum kasih segala macam ya, dan mereka ada percakapan. Di satu ayat Tuhan Yesus ngomong gini, dengerin baik-baik. Kalau semua orang yang minum dari sumur ini, minum air yang ini, itu pasti akan haus lagi. Bener, of course. Kita setiap hari pasti minum. Kenapa? Karena habis minum, suatu titik kita akan haus lagi. Tapi Tuhan Yesus ngomong begini. Yesus ngomong bahwa, tapi barang siapa minum dari airku, air yang aku kasih ini, dia gak akan pernah haus lagi. Kenapa? Karena air yang kuberikan ini akan mengalir di dalam diri dia sampai selamanya. Wow. Jadi kunci yang ketiga supaya kita iman yang kuat dalam hari-hari ini adalah jangan lupa untuk minum airnya Tuhan. Caranya gampang, caranya mudah, yaitu jaga koneksi, jaga hubungan kita sama Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Ketika kamu lipat tanganmu, ketika kamu tutup matamu, Tuhan itu ada dan mendengarkan semua doa kita. Kita tinggal ngomong bahwa Tuhan, aku mau air itu.
Tuhan, aku mau supaya air damai sejahtera itu mengalir dalam hati kita, sehingga kita gak perlu haus lagi. Damai sejahtera itu, percayalah, itu hal yang sangat amat berharga di masa-masa ini. Ketika kita punya damai sejahtera, di luar mau kayak apapun, di luar mau keadaannya sekacau apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita punya damai sejahtera dari Tuhan, kita akan puas, kita akan tenang. Oleh sebab itu, ayo minta sama Tuhan air damai sejahtera itu supaya dia bisa mengalir di dalam kehidupan kita. 3 poin supaya kita bisa punya iman yang teguh di dalam hari-hari ini adalah, yang pertama, kita harus tahu. Bukan tahu biasa, tapi kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Caranya gimana? Caranya adalah baca firman Tuhan. Karena di firman Tuhan tertulis semuanya siapa Tuhan kita, siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berdiri teguh dengan iman yang kuat. Yang kedua, kita harus kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ingat kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Dikatakan bahwa open your mouth and open your eyes. Jadi ada peran kita. Kita harus aktif untuk open, buka dan rasakan gitu. Betapa baiknya Tuhan itu. Ingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk jaga hubungan kita sama Tuhan. Selalu dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya air damai sejahtera itu selalu ada dalam kita, dan kita bisa tenang walaupun keadaan mungkin gak enak. Akhir-akhir ini kita banyak dengar berita yang mungkin gak enak ya. Ada yang mungkin sakit COVID, ada yang mungkin keluarganya harus pergi meninggalkan. Guys, hari-hari ini sulit buat kita semua. Gua ngerti banget. Gak ada yang merasa hari-hari ini adalah hari yang gampang. Mungkin masalah kita berbeda-beda semua. Masalah yang kita harus hadapi mungkin gak sama gitu. Tapi gue sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu baik. Dia sangat baik buat kita semua. Dan Tuhan ngomong bahwa Roma 8 ayat 28, Ia melakukan segala sesuatu itu karena kebaikan kita. Mungkin sekarang kita gak ngerti. Mungkin sekarang kita merasa bahwa Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Tuhan, kenapa Tuhan tega banget ini kejadian dalam hidup kita gitu. Tapi gue mau ingetin sekali lagi hari ini bahwa kita harus berpegang teguh. Kita harus tetap berpegang teguh kepada iman kita, kepada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dan hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Aku berdoa biar semua kita nangkep, kita semua bisa get hari ini sesuatu, biar kita bisa melewati hari-hari yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kita keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa keadaan di luar sana sekarang gak menentu. Pandemi terus gak berakhir, gak tahu kapan berakhirnya. Masalah terus ada dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau bilang bahwa kami mau berpegang teguh kepada iman kami. Kami gak akan goyah. Kami akan terus percaya sama Tuhan kami. Karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau selalu baik sama kami. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hati kami, supaya kami boleh melewati hari-hari dengan baik, sehingga pada akhirnya kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kau jagai kami terus, lindungi kami, sertai kami,
setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini, kami aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami pada pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan, Kau buat berhasil, karena Tuhan selalu ada beserta kami. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini, semuanya baik. Mari Yosi, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan jadi pemimpin dimanapun engkau berada, karena Tuhan selalu beserta engkau. Kau akan bersinar terang seperti bintang di langit, karena perkenanan Tuhan selalu ada buat engkau. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Yosi, God bless you. Wah, pesan yang memberkati banget ya. Buat kalian yang juga ngerasa terberkati dengan pesan hari ini, kalian bisa banget chat di kolom live chat. Iya, bener banget Vanessa. Makasih Kak David, pesannya benar-benar sangat memberkati. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau ngasih tahu beberapa pengumuman. Yang pertama, ada apa nih Kak Naya? Yang pertama, minggu depan kita mengadakan GOC Online Service jam 10.15 di YouTube GOC Teens. Jangan sampai telat ya teman-teman. Dan yang kedua, buat kalian yang belum tertanam di komunitas yang tetap, aku mau ngajak kalian untuk join ke full GOC Teens setiap hari Jumat. Bener banget tuh Vanessa. Dan untuk yang rindu memberi, kalian bisa banget nih scan QR code yang tersedia di layar ini. Oh ya, buat kalian yang belum follow IG GOC, bisa banget nih follow, biar kalian nggak ketinggalan informasi dari GOC. Sekian dari pengumuman hari ini, stay safe, Stay healthy, and God bless you!